Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas kali ini masih mengenai gemar membaca dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kaitannya dengan materi sebelumnya yang kita bahas. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu menyajikan sebuah peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Nah, di sini peta konsep itu sendiri yaitu isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab dan di setiap babnya terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Nah, pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan dalam suatu pemetaan yang sering kita sebut dengan peta konsep. Nah, jadi kalau misalnya kalian sering dengar, coba buat peta konsep dari materi A, atau misalnya kita ambil salah satu, misalnya buat peta konsep dari materi tentang teks puisi. Nah, kalian buat dari materi teks puisi itu subbabnya ada apa saja bagian-bagiannya. Itu ya, nih misalnya ada salah satu contoh. Misalnya ini adalah salah satu contoh dari buku Apresiasi Sastra. Nah, di bab 1 di sini terdapat pengertian kesastraan, manfaat karya, sastra dan jenis-jenis lainnya. Lalu juga ada di bab-bab lainnya. Nah, di bab lainnya juga ada beberapa jenis bagian. Misalnya contoh di bab 2 ada tentang puisi. Nah, ada pengertian puisi, karakter puisi dan lain-lain. Nah, dengan pemetaan seperti itu, isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya. Atau juga misalnya kalian bisa membuat peta konsep seperti ini ya, seperti bagan-bagan. Atau yang lebih menarik banyak hal yang lain. Nah, peta konsep terhadap isi suatu buku dapat pula disajikan sebagai berikut. Nah, misalnya di sini yang tadi ya, Apresiasi Sastra. Tadi bab 1 tuh ada isinya apa aja sih? Ada pendahuluan, di pendahulunya ada pengertian sastra, ada manfaat karya, dan jenis-jenis karya sastra. Nah, itu bisa berbentuk bagan atau yang tadi tabel tadi. Nah, jadi isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di atas. Jadi satu babnya disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Misal, tadi balik lagi, misalnya ada satu peta konsepnya mengenai materinya tentang puisi. Nah, kita tulis nih puisi. Nah, dikasih bagian-bagiannya ada apa aja. Misalnya contoh kayak pengertian puisi, jenis-jenis puisi, contoh puisi apa gitu ya. Itu sebagai contohnya dari bagian-bagiannya. Nah, jadi hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dan dipahami. Nah, akan tetapi untuk buku-buku cerita semacam novel atau buku kumpulan cerpen dongeng, kalau tadi ya berarti peta konsepnya berarti buku non-fiksi. Nah, sedangkan untuk fiksi sendiri yaitu seperti cerpen contohnya seperti ini. Jadi peta konsepnya tuh yang pertama ada pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutupan cerita. Nah, jadi pada setiap bagiannya itu kemudian diisi dengan catatan-catatan yang ringkas, misalnya pada bagian pengenalan apa yang disampaikan pengarang, terus gambaran tentang tokoh siapa dan di mana cerita itu bermula. Oke, itu ya yang tadi tentang peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita lanjut ke materi yaitu tentang menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, unsur-unsurnya dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk menjumpai di samping itu juga pula dapat menemukan unsur menarik lainnya dari suatu fiksi, seperti tema yang khas, menggambarkan latar dan menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang mempesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. Nah, di sini terdapat beberapa unsur fiksi, ada tema, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Nah, ini juga sebelumnya sama Ibu pernah dibahas di bab 8 kalau nggak salah ya. Ada di unsur-unsur. Nah, di sini selain dalam cara bercerita, banyak hal yang dapat menyewa suatu cerpen menjadi menarik. Nah, ada beberapa daya tarik yang mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alurnya yang mengejutkan. Nah, di sini daya tariknya ya, seperti ada amanat yang menyentuh, tokohnya yang menawan, latar yang mengesankan, alur yang menegangkan, tema yang unik. Jadi dicari nih sama kalian daya tarik yang di dalam cerita ini apa saja sih gitu ya.
Selanjutnya, nah, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Adapun daya tarik atau non-fiksi mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis dan orisinalitas gagasan ataupun kelempatan datanya di samping daya tarik bahasa ilustrasinya. Nah, untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama dalam bentuk cerita, langkah-langkahnya sebagai berikut. Membaca buku itu secara keseluruhan. Lalu kedua, memahami makna tema, tokoh, alur, dan lainnya. Ketiga, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya. Gitu ya. Selanjutnya nih, ada daya tarik buku fiksi dan non-fiksi lebih dirincikan. Kalau daya tarik fiksi ada tema, amanat, penokohan, alur, dan lain-lain. Sedangkan daya tarik non-fiksi ada kelogisan argumen dan kelengkapan data. Selesai anak-anak, itu ya materi di bab 9, dan alhamdulillah materi bab 9 bisa diselesaikan. Untuk kegiatan latihannya kalian silakan kerjakan kegiatan 9.7. Jadi bacalah cerpen yang berjudul Hukuman Manis untuk Arya di buku paket dan catatlah hal-hal menarik dari cerpen di bawah ini yang berkenaan dengan unsur-unsur seperti tema, alur, penokohan, setting, gaya bahasa. Jadi ditulis temanya apa, alurnya di mana, penokohan, alurnya bagaimana, penokohannya siapa saja, setting, dan gaya bahasa. Itu ya, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Insya Allah nanti kita akan di bulan Juni akan melaksanakan PAT. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.